Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu yang telah diberikan dan juga kesempatan kesediaannya sehingga panjenengan bisa menghadiri diseminasi saya tentang budaya positif. Langsung saja nih Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, eh, saya berikan layarnya dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah sampun. Sudah, Oke, Bu. terima kasih. Proses slideshow sekedap. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke, siap. Terima kasih atas feedbacknya, Bu Zeta. Nah, perkenalkan nama saya adalah Angga Helena Setianti. Saya adalah CGP dari Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah berawal dari pemikiran KHD. Nah, pemikiran KHD yang menjelaskan bahwa pendidikan itu sebagai pesemaian bibit, di mana peserta didik kita adalah bibit. Anggaplah sebagai bibit yang harus kita pupuk, yang harus kita semaikan, yang harus kita berikan stimulus untuk bisa mengembangkan dirinya, tetapi tidak bisa menjadi orang lain. Jadi menjadi dirinya sendiri dengan dikembangkan sehingga menjadi sesuatu, menjadi dirinya yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada peran dari nilai dan peran dari guru penggerak, kemudian dijabarkan dari visi guru penggerak, sehingga dari budaya-budaya positif ini saling keterkaitan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, dan terakhir adalah visi guru penggerak. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah berasal dari disiplin diri yang berwujud pada kontrol diri, kemudian untuk menguasai diri, dan di dalamnya itu ada penerapan nilai-nilai. Jadi ada implementasi dari nilai-nilai yang nanti kita bisa lihat, nanti kita bisa akumulasikan yang namanya menjadi nilai kebijakan universal. Dan dari disiplin ini yang terdiri dari kontrol, kemudian menguasai diri dan nilai-nilai ini sehingga mencapai tujuan mulia. Jadi endingnya atau akhirnya adalah untuk mewujudkan tujuan mulia dari pendidikan, yaitu tujuan nasional dan bisa menciptakan siswa kita atau murid kita menjadi pribadi yang mandiri, yang bahagia dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakatnya. Selanjutnya, nah ini konsep-konsep inti apa itu disiplin positif dan apa tujuan disiplin positif di sini. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Diana Bosen, ini adalah ahli dalam dunia pendidikan. Kalau Ki Hajar Dewantara sudah tidak kita ragukan lagi keberadaan beliau dalam dunia pendidikan. Jadi menurut beliau berdua, bahwa disiplin positif itu adalah unsur utama terwujudnya budaya positif yang dimulai dari diri sendiri seperti tadi, yang bertanggung jawab pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, disinilah motivasi intrinsik ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi tidak hanya takut gurunya, kemudian ingin menjadi pribadi yang dilihat orang itu baik gitu, tapi
Tapi semuanya ini berawal dari motivasi intrinsik tersebut. Kemudian apa tujuan disiplin positif? Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri melalui nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah tadi memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka itu mempunyai niat dari dalam diri sehingga bisa menjadi pribadi yang bisa menghargai diri sendiri. Jadi tidak hanya karena ingin terlihat baik di depan orang lain, tapi dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai itu implementasinya kita bisa mengenal dalam sebagai profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang kita gaung-gaungkan ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Nah, ini dalam IKM ada 6 dimensi. Nah, Bapak Ibu pasti sudah hafal. Nah, di sini adalah salah satu implementasinya. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini juga nilai-nilainya ada nilai kerjasama, kemudian ada nilai gotong royong, kemudian ada virtual project dan 9 pilar karakter, dan yang terakhir ada IPO atau Primary Years Program. Dari kelima implementasi nilai-nilai kebajikan ini sebetulnya hampir sama, hampir mirip. Jadi yang pertama ada tentang nilai ketuhanan, kemudian berbagi dengan masyarakat, dengan sesama manusia, jadi kerjasama, toleransi, seperti itu. Kemudian tentang gotong royong, dan terakhir tentang bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri, seperti itu. Jadi ini banyak sekali nilai-nilainya, jadi mungkin di lain kesempatan akan kita sampaikan. Nah, di sini dalam menciptakan budaya positif itu tadi ya, dari disiplin ini ada yang istilahnya ada 3, ada hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Nih, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat ternyata saya itu melakukan dalam kehidupan sehari-hari itu seringnya melakukan yang mana. Nanti bisa ketampol. Saya ini bisa ketampol kemarin. Rasanya sulit, ternyata saya baru melakukan hukuman dan konsekuensi, belum bisa memunculkan motivasi intrinsik. Nah, kita bahas dulu ya Bapak Ibu ya, apa itu hukuman. Hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak itu sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian bersifat satu arah, biasanya berupa fisik ataupun psikis, dan anak merasa disakiti dengan perbuatan atau kata-kata kita. Jadi hukuman ini sepertinya tidak asing bagi kita ya Bapak Ibu ya, apabila mengenal atau melihat ada murid kita yang tidak melakukan sesuatu semestinya, atau mungkin kita anggaplah melanggar peraturan, itu biasanya kita langsung membuat sebuah hukuman begitu nggih. Dan ternyata itu hukuman bisa membuat mereka itu tersakiti ya. Jadi baik secara psikis ataupun secara fisik. Nah, ini mungkin tidak kita sadari, dan ini kalau bisa kita perlahan-lahan mengikis nih, mungkin tidak langsung bisa menghilangkan, karena mungkin satu efek jera dari anak satu dan anak yang lainnya itu berbeda-beda, tapi setidaknya kita bisa memperbaiki diri. Dan kemudian apa itu konsekuensi? Kalau konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati antara guru dan murid, dan tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, kemudian sudah diketahui sebelumnya, dan guru hanya sebagai pemantau. Kalau di sini adalah contohnya, mungkin Bapak Ibu sudah mencoba mengurangi hukuman. Nah, konsekuensinya contohnya, anak-anak jika tidak potong kuku, apa konsekuensinya? Seperti itu. Kalau biasanya dulu saya tuh ditepuk. Nah, anak-anak sudah tahu konsekuensinya. Atau jika anak-anak tidak memakai sepatu, nah seperti itu, apa konsekuensinya? Kemudian jika anak-anak tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Jadi konsekuensi ini sudah disepakati antara guru dan murid, sudah diketahui sebelumnya, dan gurunya sebagai pemantau. Kalau melihat anak kita yang tidak mematuhi peraturan atau melanggar peraturan, maka Bapak Ibu guru cukup mengingatkan, oh maka kamu harus gini gitu. Jadi sudah kesepakatannya itu sudah beberapa waktu yang lalu. Jadi
guru hanya sebagai pemantau. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ternyata di dalam posisi kontrol tadi, ya, di posisi kontrol tadi ada 5 posisi. Yang pertama adalah posisi penghukum, kemudian posisi teman, kemudian posisi pemantau, pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Nah, tadi penghukum sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan atau sudah saya kata-katanya ini lebih istilahnya membuat anak itu merasa menjadi tersangka satu-satunya yang dihukum. Jadi kata-katanya itu lebih kasar, kemudian memojokkan, dan di penghukum ini guru tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan jawaban, atau kalau pembelaan diri mungkin bukan, ya, istilahnya menjelaskan alasannya kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Seumpama anak terlambat. Nah, di posisi penghukum ini Bapak Ibu guru tidak mau tahu apa alasan dari murid tersebut. Jadi apapun alasannya tidak diterima karena tadi tidak diberikan kesempatan. Jadi dia hanya menghukum saja. Kemudian kalau sebagai teman, nah kalau sebagai teman ini lebih meningkat sedikit, bahasanya lebih halus. Bagaimana kita menganggap murid kita itu sebagai teman. Kamu kenapa kok terlambat, seperti itu. Jadi mungkin kata-katanya lebih halus, tapi tetap dia tidak belum memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi hanya bahasanya saja yang berbeda. Kemudian untuk pemantau ini seperti tadi ada konsekuensinya. Jadi guru sebelumnya sudah membuat konsekuensi, kemudian di akhir setelah anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, maka guru hanya sebagai pemantau. Ayo, berarti kamu ketika melakukan kesalahan, seumpamanya tadi tidak terlambat masuk sekolah, apa konsekuensinya? Oh, itu mengambil air mengisi bak kamar mandi, maka murid langsung memantau. Murid melakukan konsekuensinya, mengambil air untuk mengisi bak mandi, dan guru hanya sebagai pemantau. Dan yang ketiga ini adalah membuat rasa bersalah. Jadi seperti memojokkan tapi juga tidak langsung menghukum. Kamu tuh kenapa kok tidak masuk tepat waktu, kenapa kok tidak memakai seragam yang betul, Jadi seperti guru itu membuat sebuah situasi dan kondisi di mana murid itu merasa bersalah. Nah, apa posisi idealnya? Nah, posisi idealnya ini adalah sebagai manajer, ya, posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Kita bahas selanjutnya ya Bapak Ibu nih. Nah, sebelum masuk ke segitiga restitusi, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu mengenal apa itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh guru sebagai tadi pemantik murid kita, yang notabene adalah sebagai manusia seutuhnya. Yang pertama adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah penguasaan akan keterampilan yang dimiliki oleh murid kita. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah pengakuan atas kemampuan. Jadi, dari penguasaan tersebut, manusia itu butuh adanya pengakuan. Seperti kita, ya, sebenarnya bisa melakukan sesuatu, itu otomatis kita itu membutuhkan adanya pengakuan atas kemampuan kita. Nah, ini juga harus dipenuhi oleh guru. Jadi guru harus memberikan pengakuan, wah hebat, seperti itu, memberikan umpan balik atas kemampuan dari murid kita. Mungkin apakah nanti kalau ada murid yang wakal itu bagaimana? Otomatis setiap murid kita harus sadar bahwa mempunyai kecerdasan multiple, ya, atau kecerdasan majemuk, di mana setiap murid itu unik, berbeda dari satu murid ke murid yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kesenangan. Nah, dari sini kebutuhan dasar manusia adalah senang. Manusia kok tidak mungkin ingin sedih, itu tidak mungkin. Jadi inginnya adalah senang. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah mencari kesenangan dan tertawa. Nah, disinilah dalam budaya positif ini kita harus bisa membuat situasi kondisi bagi peserta didik itu yang menyenangkan gitu.
Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, ini adalah hubungan dan psikologis terhubung dengan orang lain. Jadi kasih sayang dan rasa terima kasih ini tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri oleh murid. Jadi harus membutuhkan orang lain. Nah, ini terhubung dengan orang lain. Kita sebagai guru, inilah orang lain yang bisa memberikan kasih sayang dan rasa diterima keberadaannya. Nah, ini kembali lagi ke prinsip KHD itu, bahwa kita harus bisa memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, yang bisa memberikan sesuatu yang hampir mirip diterima murid kita itu di sekolah, di rumah dari orang tuanya, itu diimplementasikan ke sekolah. Nah, kasih sayang inilah yang bisa kita ambil. Mungkin kita berdalih, kan tidak mungkin kita bisa menyayangi seluruh murid kita banyak, tapi setidaknya kita bisa memberikan rasa kasih sayang itu dengan mungkin sebuah tepukan, mungkin tadi sebuah apresiasi, kemudian kata-kata yang baik seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tentang kebebasan. Nah, di sini pada dasarnya manusia itu ingin bebas. Nah, sesuai tadi saat dari tujuan akhir manusia itu adalah ingin mandiri, bebas dan bermanfaat. Nah, disinilah kebutuhan dasar manusia, yaitu bebas. Bebasnya itu manusia itu sebenarnya ingin mandiri dan memiliki pilihan. Jadi dia tidak tidak tertendensi itu apa ya? Istilahnya dia mempunyai banyak pilihan mau kemana itu dia punya pilihan, tidak tertekan akan sesuatu hal. Itu adalah prinsip dasarnya. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Tentu saja kalau bertahan hidup ini sudah mempunyai istilahnya naluriah ya, manusia kebutuhannya adalah bertahan hidup, di mana utamanya adalah makan, kemudian rumah dan kesehatan. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan hidup tadi kita bisa implementasikan di dalam budaya positif. Nah, bagaimana memulai budaya positif itu? Yang pertama adalah tentang pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, inilah yang bagi saya ini juga pertama kali. Biasanya kita hanya mengenal sebagai tata tertib kelas. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Tata tertib kelas, tata tertib sekolah itu kan biasanya yang membuat adalah guru sendiri, ya, guru dan sekolah, pihak sekolah sendiri. Nah, di sini kita memulai, mari kita membuat keyakinan kelas, jadi kesepakatan yang sudah dilakukan secara bersama. Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, ini ya. Jadi disepakati antara guru dan murid itu jika di dalam kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama siswa dan guru di dalam kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini bisa dilakukan secara di awal tahun pembelajaran. Ini mungkin untuk keyakinan yang banyak yang dalam 1 tahun, atau keyakinan yang temporary itu bisa seumpamanya kok ada suatu pembelajaran yang membutuhkan dalam tanda kutip keselamatan yang lebih, mungkin akan praktikum atau mungkin saat kita melakukan praktek olahraga yang membutuhkan anak-anak harus Macet Kak Nita. gimana Mbak?
Oke, maaf Bapak Ibu, tadi koneksi internetnya lumayan lambat. Saya membetulkan dulu. Nah, kemudian bagaimana cara pembentukannya? Yang pertama adalah tentang dengan curah pendapat. Jadi kita mengakomodir dulu apa keinginan-keinginan dari murid kita, kemudian dicatat semua masukannya, kemudian menyusun keyakinan kelas itu dan mengubah dari kalimat positif menjadi dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Umpamanya, "Bu tidak boleh rame," seperti itu. Maka kita bisa membuat menjadi kalimat negatif tadi tidak boleh menjadi positif, menjaga ketertiban kelas seperti itu. Tidak boleh makan di dalam kelas, Bu. Kan ada kata tidak, kita ubah menjadi makan saat istirahat. Kemudian kita tinjau daftarnya, daftar tadi curah pendapat dan keyakinan kelas tadi. Kemudian setelah kita daftar, kemudian kita coba mana yang sama kita gabungkan, mana yang kurang tepat juga, karena walaupun kita mengakomodir semua pendapat dari peserta didik kita, dari murid kita, tapi juga ada beberapa hal yang mungkin dalam sesuatu yang harus kita tidak masukkan ke dalam keyakinan kelas. Kemudian kita tinjau keyakinan kelas tersebut apakah sudah sesuai, seperti itu. Apabila sudah, maka kita bisa menuliskan, kemudian baru kita tempel di kelas. Kenapa kok ditempel di kelas? Ini juga sepertinya sepele tapi juga penting, setidaknya mengingatkan murid kita, oh keyakinan kelasnya itu ada, oh keyakinan kelasnya adalah ini. Seperti itu ya Bapak Ibu nih. Nah, ini adalah cara pembentukan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa praktek ya di rumah masing-masing, kelasnya masing-masing. Nah, inilah gongnya, yaitu segitiga restitusi tadi sebagai posisi kontrol. Nah, segitiga restitusi ini namanya adalah segitiga, otomatis bentuknya juga segitiga. Nah, segitiga restitusi ini dimulai dari bawah, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian sisi miring adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi miring selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Nah, di sini adalah kita menstabilkan identitas dari peserta didik kita, dari murid kita, bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi mungkin banyak orang atau banyak murid yang pernah melakukan kesalahan ini. Dan kita harus sadar bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini menstabilkan identitas yang harus dilakukan oleh guru. Jadi memberikan juga kepercayaan pada peserta didik kita, pada murid kita, bahwa kamu ini bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini. Jadi tidak hanya menstabilkan identitas saja. Jadi segitiga restitusi ini harus dilakukan secara lengkap. Jadi untuk menstabilkan identitas saja, kemudian tidak ada feedbacknya, tidak ada follow up-nya, tidak ada tindak lanjutnya, maka juga belum bisa dimasukkan menjadi segitiga restitusi. Setelah guru menstabilkan identitas, kita lanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita harus memvalidasi tindakan yang salah tadi. Umpamanya tidak masuk sekolah ya. Nah, bagaimana cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, di validasi tindakan ini, murid diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengapa dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, disinilah mungkin yang terkadang kita lupa, kita tidak mau tahu dengan alasan murid. Jadi kita mencoba untuk mengorek atau mencari tahu alasan. Bisa jadi alasannya itu memang benar-benar urgent. Saya kemarin saat elaborasi pemahaman itu dijelaskan oleh instruktur saya bahwa ternyata ada seorang guru yang dia merasa tidak dihargai oleh muridnya. Jadi sebelum istirahat tet itu mulai, dia pasti langsung keluar dulu. Nah, saat itu gurunya tidak memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk menjelaskan kenapa. Jadi dia langsung marah terus. Kemudian dia mencoba untuk dimundurkan jamnya, dan ternyata malah sama. Sebelumnya pokoknya dia langsung keluar.
setelah 5 tahun ya setelahnya itu guru tersebut bertemu dengan orang tua yang anaknya sukses, dan dia menceritakan bahwa dulu anaknya itu sekolah di sekolah bapak begitu, dan siapa pak namanya begitu, ternyata namanya adalah si A gitu. Kemudian bapak itu mengingat, oh ternyata si A ini yang saat istirahat itu belum bel berbunyi pun dia langsung keluar kelas, yang tidak menghargai saya, bapaknya seperti itu. Dan ternyata eh, setelah tahu dari cerita orang tua tersebut, ternyata dia itu keluar dulu di dalam pelajar dari kelas itu ternyata karena dia tidak punya uang jajan, sehingga dia uang jajannya hanya sedikit. Dia sekolah di sekolah yang ternama, kalau dia nanti istirahatnya itu sama dengan teman-temannya, dia akan diajak teman-temannya untuk jajan di kantin. Nah, dia tidak istilahnya gimana ya, kalau orang Jawa itu tidak mentolo atau tidak kurang berkenan jika menolak ajakan dari teman-temannya itu, otomatis dia langsung keluar dulu, sehingga kalau keluar dia tidak akan diajak oleh teman-temannya karena dia langsung ke perpus. Nah, setelah itu beliaunya itu 10 itu 10 yang Sudah nggak? partisipan, Mbak Anita. nggak apa-apa, sambil tunggu di tengah-tengah, sambil nunggu di tengah-tengah. Sudah nggak Anita? Monggo. Oke, siap. Bentar, Pak Jamin tak kirimnya lagi. Pak Jamin belum tak kirimi. Nanti jika ada apa itu saya bantu ini ya, Mbak ya. Saya tak pakai 2 biar nanti saya bisa lihat. Kak. Saya tak pakai 2. Saya pakai HP sama pakai ini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu yang telah diberikan dan juga kesediaannya sehingga panjenengan bisa menghadiri diseminasi saya tentang budaya positif. Langsung saja nih Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya bagikan layarnya dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, ampun Mbak. Ya, oke. Sudah Bu. Terima kasih. Proses slideshow sekedap. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, siap. Terima kasih atas feedbacknya Bu Zeta. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Andra Herlina Setianti. Saya adalah CGP dari Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah berawal dari pemikiran KHD
Nah, pemikiran KHD yang menjelaskan bahwa pendidikan itu sebagai pesemaian bibit, di mana peserta didik kita adalah bibit, anggaplah sebagai bibit yang harus kita pupuk, yang harus kita semaikan, yang harus kita berikan stimulus untuk bisa mengembangkan dirinya, tetapi tidak bisa menjadi orang lain. Jadi menjadi dirinya sendiri dengan dikembangkan sehingga menjadi sesuatu, menjadi dirinya yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada peran dari nilai dan peran dari guru penggerak, kemudian dijabarkan dari visi guru penggerak, sehingga dari budaya-budaya positif ini saling keterkaitan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, dan terakhir adalah visi guru penggerak. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah berasal dari disiplin diri. Disiplin diri yang berwujud pada kontrol diri, kemudian untuk menguasai diri, dan di dalamnya itu ada penerapan nilai-nilai. Jadi ada implementasi dari nilai-nilai yang nanti kita bisa lihat, nanti kita bisa akumulasikan yang namanya menjadi nilai kebijakan universal. Dan dari disiplin ini yang terdiri dari kontrol, kemudian menguasai diri dan nilai-nilai ini sehingga mencapai tujuan mulia. Jadi endingnya atau akhirnya adalah untuk mewujudkan tujuan mulia dari pendidikan, yaitu tujuan nasional dan bisa menciptakan siswa kita atau murid kita menjadi pribadi yang mandiri, yang bahagia dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakatnya. Selanjutnya, nah ini konsep-konsep inti, apa itu disiplin positif dan apa tujuan disiplin positif di sini. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, ini adalah ahli dalam dunia pendidikan. Kalau Ki Hajar Dewantara sudah tidak kita ragukan lagi keberadaan beliau dalam dunia pendidikan. Jadi menurut beliau berdua, bahwa disiplin positif itu adalah unsur utama terwujudnya budaya positif yang dimulai dari diri sendiri, seperti tadi, yang bertanggung jawab pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, disinilah motivasi intrinsik ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi tidak hanya takut gurunya, kemudian ingin menjadi pribadi yang dilihat orang itu baik, begitu. Tapi semuanya ini berawal dari motivasi intrinsik tersebut. Kemudian apa tujuan disiplin positif? Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri melalui nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah tadi memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka itu mempunyai niat dari dalam diri sehingga bisa menjadi pribadi yang bisa menghargai diri sendiri. Jadi tidak hanya karena ingin terlihat baik di depan orang lain, tapi dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai itu implementasinya kita bisa mengenal dalam sebagai profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang kita gaung-gaungkan ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Nah, ini dalam IKM ada 6 dimensi. Nah, Bapak Ibu pasti sudah hafal. Nah, di sini adalah salah satu implementasinya. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini juga nilai-nilainya, ada nilai kerjasama, kemudian ada nilai gotong royong, kemudian ada virtual project dan 9 pilar karakter, dan yang terakhir ada IPO atau Primary Years Program. Dari kelima implementasi nilai-nilai kebajikan ini sebetulnya hampir sama, hampir mirip. Jadi yang pertama adalah tentang nilai ketuhanan, kemudian berbagi dengan masyarakat, dengan sesama manusia, dari kerjasama, toleransi, seperti itu. Kemudian tentang gotong royong, dan terakhir tentang bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri, seperti itu. Jadi ini banyak sekali nilai-nilainya, jadi mungkin di lain kesempatan akan kita sampaikan. Nah, di sini dalam menciptakan budaya positif
itu tadi ya, dari disiplin ini ada yang istilahnya ada 3, ada hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Nih, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat ternyata saya itu melakukan dalam kehidupan sehari-hari itu seringnya melakukan yang mana. Nanti biasanya ketampol. Saya ini bisa ketampol kemarin. Rasanya maksud ternyata saya baru melakukan hukuman dan konsekuensi, belum bisa memunculkan motivasi intrinsik. Nah, kita bahas dulu ya Bapak Ibu ya, apa itu hukuman? Hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak itu sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian bersifat satu arah, biasanya berupa fisik ataupun psikis, dan anak merasa disakiti dengan perbuatan atau kata-kata kita. Jadi hukuman ini sepertinya tidak asing bagi kita ya Bapak Ibu ya, apabila mengenal atau melihat ada murid kita yang tidak melakukan sesuatu semestinya atau mungkin kita anggaplah melanggar peraturan, itu biasanya kita langsung membuat sebuah hukuman begitu nggih. Dan ternyata itu hukuman bisa membuat mereka itu tersakiti ya. Jadi baik secara psikis ataupun secara fisik. Nah, ini mungkin tidak kita sadari, dan ini kalau bisa kita perlahan-lahan mengikis ya. Mungkin tidak langsung bisa menghilangkan karena mungkin satu efek jera dari anak satu dan anak yang lainnya itu berbeda-beda, tapi setidaknya kita bisa memperbaiki diri. Dan kemudian apa itu konsekuensi? Kalau konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati antara guru dan murid, dan tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, kemudian sudah diketahui sebelumnya, dan guru hanya sebagai pemantau. Kalau di sini adalah contohnya, mungkin Bapak Ibu sudah mencoba mengurangi hukuman. Nah, konsekuensinya contohnya, anak-anak jika tidak potong kuku, apa konsekuensinya? Seperti itu. Kalau biasanya dulu saya tuh ditepuk. Nah, anak-anak sudah tahu konsekuensinya. Atau jika anak-anak tidak memakai sepatu. Nah, seperti itu, apa konsekuensinya? Kemudian jika anak-anak tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Jadi konsekuensi ini sudah disepakati antara guru dan murid, sudah diketahui sebelumnya, dan guru hanya sebagai pemantau. Kalau melihat anak kita yang tidak mematuhi peraturan atau melanggar peraturan, maka Bapak Ibu guru cukup mengingatkan, oh maka kamu harus begini, begitu. Jadi sudah kesepakatannya itu sudah beberapa waktu yang lalu. Jadi guru hanya sebagai pemantau. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ternyata di dalam posisi kontrol tadi, ya, di posisi kontrol tadi ada 5 posisi. Yang pertama adalah posisi penghukum, kemudian posisi teman, kemudian posisi pemantau, pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Nah, tadi penghukum sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan atau sudah saya katanya ini lebih istilahnya membuat anak itu merasa menjadi tersangka satu-satunya yang dihukum. Jadi kata-katanya itu lebih kasar, kemudian memojokkan, dan di penghukum ini guru tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan jawaban, atau kalau pembelaan diri mungkin bukan ya, istilahnya menjelaskan alasannya, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Seumpama anak terlambat. Nah, di posisi penghukum ini Bapak Ibu guru tidak mau tahu apa alasan dari murid tersebut. Jadi apapun alasannya tidak diterima karena tadi tidak diberikan kesempatan. Jadi dia hanya menghukum saja. Kemudian kalau sebagai teman, nah kalau sebagai teman ini lebih meningkat sedikit. Bahasanya lebih halus. Bagaimana kita menganggap murid kita itu sebagai teman. Kamu kenapa kok terlambat? Seperti itu. Jadi mungkin kata-kata lebih halus, tapi tetap dia tidak belum memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi hanya bahasanya saja yang berbeda. Kemudian untuk pemantau ini seperti tadi ada konsekuensinya. Jadi guru sebelumnya sudah membuat konsekuensi, kemudian di akhir setelah anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, maka guru hanya sebagai pemantau. Ayo, berarti kamu ketika melakukan kesalahan
seumpamanya tadi tidak terlambat masuk sekolah, apa konsekuensinya? Oh, itu mengambil air mengisi bak kamar mandi, maka murid langsung memantau, murid melakukan konsekuensinya mengambil air untuk mengisi bak mandi dan guru hanya sebagai pemantau. Dan yang ketiga ini adalah membuat rasa bersalah. Jadi seperti memojokkan tapi juga tidak langsung menghukum. Kamu tuh kenapa kok tidak masuk tepat waktu? Kenapa kok tidak memakai seragam yang betul seperti itu. Jadi seperti guru itu membuat sebuah situasi dan kondisi di mana murid itu merasa bersalah. Nah, apa posisi idealnya? Nah, posisi idealnya ini adalah sebagai manajer ya, posisi kontrol sebagai manajer di mana kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Kita bahas selanjutnya ya Bapak Ibu nih. Nah, sebelum masuk ke segitiga restitusi, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu mengenal apa itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh guru sebagai tadi pemantik murid kita yang notabene adalah sebagai manusia seutuhnya. Yang pertama adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah penguasaan akan keterampilan yang dimiliki oleh murid kita. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah pengakuan atas kemampuan. Jadi, dari penguasaan tersebut, manusia itu butuh adanya pengakuan. Seperti kita ya, seumpamanya bisa melakukan sesuatu, itu otomatis kita itu membutuhkan adanya pengakuan atas kemampuan kita. Nah, ini juga harus dipenuhi oleh guru. Jadi, guru harus memberikan pengakuan, wah hebat, seperti itu, memberikan umpan balik atas kemampuan dari murid kita. Mungkin apakah nanti kalau ada murid yang wakal itu bagaimana? Otomatis setiap murid kita harus sadar bahwa mempunyai kecerdasan multiple ya, atau kecerdasan majemuk di mana setiap murid itu unik, berbeda dari satu murid ke murid yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kesenangan. Nah, dari sini kebutuhan dasar manusia adalah senang. Manusia kok tidak mungkin ingin sedih, tidak mungkin. Jadi inginnya adalah senang. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah mencari kesenangan dan tertawa. Nah, disinilah dalam budaya positif ini kita harus bisa membuat situasi kondisi bagi peserta didik itu yang menyenangkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, ini adalah berhubungan dengan psikologis terhubung dengan orang lain. Jadi kasih sayang dan rasa terima kasih ini tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri oleh murid. Jadi harus membutuhkan orang lain. Nah, ini terhubung dengan orang lain. Kita sebagai guru, inilah orang lain yang bisa memberikan kasih sayang dan rasa diterima keberadaannya. Nah, ini kembali lagi ke prinsip KHD itu bahwa kita harus bisa memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, yang bisa memberikan sesuatu yang hampir mirip diterima murid kita itu di sekolah, di rumah dari orang tuanya, itu diimplementasikan ke sekolah. Nah, kasih sayang inilah yang bisa kita ambil. Mungkin kita berdalih, kan tidak mungkin kita bisa menyayangi seluruh murid kita banyak, tapi setidaknya kita bisa memberikan rasa kasih sayang itu dengan mungkin sebuah tepukan, mungkin tadi sebuah apresiasi, kemudian kata-kata yang baik, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tentang kebebasan. Nah, di sini pada dasarnya manusia itu ingin bebas. Nah, sesuai tadi saat dari tujuan akhir manusia itu adalah ingin mandiri, bebas, dan bermanfaat. Nah, disinilah kebutuhan dasar manusia yaitu bebas. Bebasnya itu, manusia itu sebenarnya ingin mandiri dan memiliki pilihan. Jadi, dia tidak tidak tertendensi itu apa ya? Istilahnya, dia mempunyai banyak pilihan mau kemana itu dia punya pilihan, tidak tertekan akan sesuatu hal. Itu adalah prinsip dasarnya. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Tentu saja kalau bertahan hidup ini sudah
mempunyai istilahnya naluriah ya, manusia kebutuhannya adalah bertahan hidup, di mana utamanya adalah makan, kemudian rumah dan kesehatan. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan hidup tadi kita bisa implementasikan di dalam budaya positif. Nah, bagaimana memulai budaya positif itu? Yang pertama adalah tentang pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, inilah yang bagi saya ini juga pertama kali. Biasanya kita hanya mengenal sebagai tata tertib kelas. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Tata tertib kelas, tata tertib sekolah, itu kan biasanya yang membuat adalah guru sendiri, ya, guru dan sekolah, pihak sekolah sendiri. Nah, di sini kita memulai, mari kita membuat keyakinan kelas, jadi kesepakatan yang sudah dilakukan secara bersama. Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, ini ya. Jadi disepakati antara guru dan murid itu jika di dalam kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama siswa dan guru di dalam kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini bisa dilakukan secara di awal tahun pembelajaran. Ini mungkin untuk keyakinan yang banyak yang dalam 1 tahun, atau keyakinan yang temporary. Temporary itu bisa seumpamanya kok ada suatu pembelajaran yang membutuhkan dalam tanda kutip keselamatan yang lebih, mungkin akan praktikum atau mungkin saat kita melakukan praktek olahraga yang membutuhkan anak-anak harus Macet Kak Anita. Suara jenengan nggak ada. gimana, Mbak? Maaf Bapak Ibu, tadi koneksi internetnya lumayan lambat, saya membetulkan dulu. Nah, kemudian bagaimana cara pembentukannya? Yang pertama adalah tentang dengan curah pendapat. Jadi kita mengakomodir dulu apa keinginan-keinginan dari murid kita, kemudian dicatat semua masukannya, kemudian menyusun keyakinan kelas itu dan mengubah dari kalimat positif menjadi dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seumpamanya, Bu tidak boleh rame, seperti itu. Maka kita bisa membuat menjadi kalimat negatif tadi tidak boleh menjadi positif, menjaga ketertiban kelas, seperti itu. Tidak boleh makan di dalam kelas, Bu. Gitu. Kan ada kata tidak, kita ubah menjadi makan saat istirahat, seperti itu. Kemudian kita tinjau daftarnya, daftar tadi curah pendapat dan keyakinan kelas tadi. Kemudian setelah kita daftar, kemudian kita coba mana yang sama kita gabungkan, mana yang kurang tepat juga, karena walaupun kita mengakomodir semua pendapat dari peserta didik kita, dari murid kita, tapi juga ada beberapa hal yang mungkin dalam sesuatu yang harus kita tidak masukkan ke dalam keyakinan kelas. Kemudian kita tinjau keyakinan kelas tersebut apakah sudah sesuai, seperti itu. Apabila sudah, maka kita bisa menuliskan, kemudian baru kita tempel di kelas. Kenapa kok ditempel di kelas? Nah, ini juga sepertinya sepele tapi juga penting, setidaknya mengingatkan murid kita, oh keyakinan kelasnya itu ada, oh keyakinan kelasnya adalah ini. Seperti itu ya Bapak Ibu nggih. Nah, ini adalah cara pembentukan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa praktek ya di rumah masing-masing, di kelasnya masing-masing. Nah,
Nah, inilah gongnya, yaitu segitiga restitusi tadi sebagai posisi kontrol. Nah, segitiga restitusi ini namanya adalah segitiga, otomatis bentuknya juga segitiga. Nah, segitiga restitusi ini dimulai dari bawah, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian, sisi miring adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi miring selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Nah, di sini adalah kita menstabilkan identitas dari peserta didik kita, dari murid kita, bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi, mungkin banyak orang atau banyak murid yang pernah melakukan kesalahan ini. Dan kita harus sadar bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini menstabilkan identitas yang harus dilakukan oleh guru. Jadi memberikan juga kepercayaan pada peserta didik kita, kepada murid kita, bahwa kamu ini bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini. Jadi tidak hanya menstabilkan identitas saja. Jadi segitiga restitusi ini harus dilakukan secara lengkap. Jadi untuk menstabilkan identitas saja, kemudian tidak ada feedbacknya, tidak ada follow up-nya, tidak ada tindak lanjutnya, maka juga belum bisa dimasukkan menjadi segitiga restitusi. Setelah guru menstabilkan identitas, kita lanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita harus memvalidasi tindakan yang salah tadi. Seumpamanya tidak masuk sekolah ya. Nah, bagaimana cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, di validasi tindakan ini, murid diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengapa dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, disinilah mungkin yang terkadang kita lupa, kita tidak mau tahu dengan alasan muridnya. Jadi kita mencoba untuk mengorek atau mencari tahu alasan. Bisa jadi alasannya itu memang benar-benar urgent. Saya kemarin saat saat elaborasi pemahaman itu dijelaskan oleh instruktur saya bahwa ternyata ada seorang guru yang dia merasa tidak dihargai oleh muridnya. Jadi sebelum istirahat TET itu mulai, dia pasti langsung keluar dulu. Nah, saat itu gurunya tidak memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk menjelaskan kenapa. Jadi dia langsung marah terus. Kemudian dia mencoba untuk dimundurkan jamnya, dan ternyata malah sama. Sebelumnya pokoknya dia langsung keluar. Setelah 5 tahun ya setelahnya itu, guru tersebut bertemu dengan orang tua yang anaknya sukses, dan dia menceritakan bahwa dulu anaknya itu sekolah di sekolah bapak begitu, dan siapa pak namanya begitu, ternyata namanya adalah si A begitu. Kemudian bapak itu mengingat, oh ternyata si A ini yang saat istirahat itu belum bel berbunyi pun dia langsung keluar kelas, yang tidak menghargai saya, bapaknya seperti itu. Dan ternyata setelah tahu dari cerita orang tua tersebut, ternyata dia itu keluar dulu di dalam pelajar dari kelas itu ternyata karena dia tidak punya uang jajan, sehingga dia uang jajannya hanya sedikit. Dia sekolah di sekolah yang ternama. Kalau dia nanti istirahatnya itu sama dengan teman-temannya, dia akan diajak teman-temannya untuk jajan di kantin. Nah, dia tidak istilahnya gimana ya, kalau orang Jawa itu tidak mentolo atau tidak kurang berkenan jika menolak ajakan dari teman-temannya itu, otomatis dia langsung keluar dulu, sehingga kalau keluar dia tidak akan diajak oleh teman-temannya karena dia langsung ke perpus. Nah, setelah itu beliaunya itu yang merasa ternyata saya dulu salah, padahal dia bukan ada niat untuk tidak menghargai saya, ternyata dia punya alasan lain yang dalam tanda kutip adalah dari alasan ekonomi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin sangat penting juga ya, kita harus mempunyai alasan bagaimana murid kita itu melakukan kesalahan, kenapa kok sampai melakukan kesalahan seperti itu. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita harus menanyakan keyakinan pada peserta didik kita.
Ayo, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oh, ternyata kita masuknya harus tepat waktu, Bu, jam 7. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa? Setelah kita menanyakan keyakinan kelas itu, kemudian kita harus menggiring peserta didik kita harus menstimulus dia ingin menjadi seperti apa? Apakah seperti ini? Jika kita itu harus apakah seorang yang mempunyai cita-cita menjadi seumpama menjadi tentara begitu, apakah boleh tidak disiplin, tidak masuk tepat waktu? Kemudian apakah kalau orang tuanya itu tahu, kemudian apakah mereka senang melihat anaknya itu tidak disiplin dan seperti itu. Jadi kita menggali tadi keinginannya itu seperti apa. Nah, dan yang terakhir adalah di sini ada setelah menyanyikan keyakinan bagaimana anak itu mencoba berubah. Nah, tadi dengan kita memberikan motivasi intrinsiknya. Seumpama tadi kok tidak masuk tidak masuk tepat waktu. Kenapa kok jam 7 lebih baru sampai? Oh, ternyata saya masuk ternyata saya itu malamnya itu nonton TV sampai malam, Bu. Nah, berarti apa yang harus kamu lakukan? Oh, berarti saya harus tidurnya bagaimana? Terus siapa yang membangunkan? Jadi nanti kita membuat kesepakatan lagi. Jadi tidak kita yang membuat solusi, ya, tapi juga siswa kita yang mencoba untuk kita saling berbagi, saling mengisi untuk membuat solusi bersama. Seperti itu. Nah, selanjutnya apakah langsung ini ya? Nah, selanjutnya ini adalah contoh posisi guru sebagai penghukum. Nah, di situ ada video saya, bisa diakses di akun YouTube tersebut. Nah, di situ dari gestur saya seperti duding-duding ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada sebagai posisi penghukum yang saat itu murid saya tidak mengerjakan PR, tapi saya juga tidak mencoba mencari alasannya. Jadi saat dia memberikan jawaban pun saya tidak menerimanya. Nah, ini adalah contoh posisi sebagai penghukum. Nah, ini adalah sebagai posisi sebagai manajer. Nah, di sini saya mencoba untuk tadi melaksanakan segitiga restitusi sehingga disepakati bahwa murid tersebut akan mencoba untuk setelah pulang sekolah langsung mengerjakan PR, kemudian ada orang tua yang mendampingi, dan kemudian ditulis di dalam buku catatan khusus sehingga apa yang PR-PR yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas bisa dikerjakan di rumah. Dan di sini saya juga menyatakan alasannya, ternyata alasannya adalah lupa. Nah, ini alasan klise ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali murid-murid kita mungkin yang saat pembelajaran itu tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, alasannya adalah lupa karena asik bermain. Nah, ini perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang pertama adalah penerapan budaya positif dan peraturan yang kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, ini on proses Bapak Ibu. Jadi seperti awal tadi saya menjelaskan bahwa saat ini kan rata-rata kan kita itu membuat tata tertib itu kan berawal dari Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru dan juga dari kebutuhan sekolah. Nah, ini kita mencoba perlahan-lahan untuk mengubah yang awalnya dari tata tertib kelas menjadi sebuah keyakinan kelas dengan cara-cara seperti tadi. Kemudian ketika terjadi pelanggaran, saya mencoba untuk tidak langsung menghakimi murid, tapi mencoba memposisikan diri menjadi seorang manajer seperti tadi. Nah, ini adalah pengalaman penerapan disiplin positif di SD Negeri Randuagung. Yang pertama adalah budaya positif, kebersihan kuku. Nah, ini kondisi awalnya pas dulu awal-awal itu ketika ada murid yang tidak potong kuku, konsekuensinya adalah dipukul tangannya. Jadi kalau bahasa Jawanya tablek ya Bapak Ibu ya. Tablek ayo potong kuku seperti itu. Dan budaya positif lainnya adalah kelengkapan seragam sekolah. Nah, ini adalah contohnya. Jadi selain 5S, ini juga ada koreksi dari Bapak Ibu guru untuk kelengkapan untuk cek kebersihan kuku. Nah, di segitiga restitusi itu awalnya tadi yang anak-anak itu hanya saat
tidak memotong kuku itu hanya ditablek, kemudian kok semakin beberapa hari juga perubahannya tidak terlalu signifikan ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka ya masih lupa, kemudian yang di awal dulu ada ketika ditanya saja itu tidak punya tidak punya gunting kuku. Nah, ini juga. Nah, tapi belum signifikan. Masih banyak murid yang tidak memotong kuku. Kemudian saya mencoba untuk melakukan restitusi. Jadi anak-anak yang tidak potong kuku itu dikumpulkan jadi satu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Otomatis di kelas 1 2 hasil kesepakatannya itu berbeda dari kelas 3, 4, 5 dan 6. Untuk kelas 1 dan 2 kan masih belum bisa motong kuku. Kemudian dia istilahnya masih dengan asyik bermain ya, membutuhkan orang tua untuk mendampingi. Nah, dari hasil segitiga restitusi itu ternyata hampir sama alasan anak-anak. Yang pertama ada lupa, yang kemudian ibunya belum sempat. Untuk yang kelas 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang tidak punya gunting kuku sudah ya, alasannya itu yang banyak adalah lupa. Sabtu ingat Bu, Minggu bermain lupa. Nah, jadi hasil kesepakatannya itu untuk yang murid kelas 4, 5, 6 itu ada yang meminta ibu untuk mengingatkan, kemudian juga ada yang menulis di buku. Jadi mencoba untuk menulis kalau bahasa kerennya di notes ya, di notes gitu, tapi dia nulisnya cukup di buku. Kemudian saya bantu, kalau ditulis di buku hanya di buku, kemudian tidak kamu buka ya sama saja. Bukunya setelah ditulis di buku, tolong ditempel ya, ditempel di kamarmu. Saya membantu begitu. Oh iya Bu, siap gitu. Nah, minggu kedepannya ternyata untuk kelas 1 dan 2 tadi kurang maksimal. Saya juga belum berkomunikasi dengan wali murid. Masih ada anak yang melakukan kesalahan yang sama. Tapi untuk yang kelas 3 sampai 6 alhamdulillah berhasil berkurang dari jumlahnya. Lumayan signifikan, yang awalnya tadi 5 sampai 10 bisa menjadi 2 sampai 3. Ini dengan siswa yang sama. Nah, ini lumayan. Kemudian mereka sudah saat kita mau cek pun mereka sudah tahu, wah ini mau cek kuku seperti itu. Jadi mereka sudah menggunakan motivasi intrinsiknya. Mungkin itu lumayan berhasil untuk siswa kelas 3 dan siswa kelas 6 sampai kelas 6. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya untuk yang kelas 1 2 mungkin kita akan melakukan komunikasi dengan wali murid untuk meminta wali murid untuk mengingatkan muridnya agar memotong kuku, ataupun untuk yang kelas 1 2 otomatis belum bisa memotong kuku, berarti kita mengingatkan wali muridnya untuk langsung memotong kukunya. Kadang memang anak-anak kan kita masih ada di dalam agama, khususnya agama Islam kan potong kuku hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa, hari Jumat pun potong kuku tidak masalah. Begitu saya komunikasi dengan wali murid, berusaha seperti itu. Kemudian apa respon dari siswa? Respon dari komunikasi dengan wali murid, berusaha. Kemudian apa respon dari siswa? Respon dari siswa alhamdulillah positif. Mulai muncul motivasi intrinsik untuk memotong kuku. Jadi tidak usah hari kemarin minggu kemarin itu belum, jadi ini sudah mulai muncul motivasi intrinsiknya. Anak-anak memotong kuku, wah saya harus potong kuku ini Bu, hari Jumat atau Sabtu itu mereka sudah muncul rasanya seperti itu. Nah, ini contoh penerapan yang kedua, yaitu disiplin positif. Anak tidak mau mengerjakan tugas kelas. Nah, ini kami langsung mencoba untuk, karena ini adalah kelas 1, kita coba untuk visit ke rumah. Nah, ini saya bersama dengan guru kelas 1 dan juga dengan guru Mula, Bu Syarmi dan Bu Sibirofiah. Ini kebetulan kita visit di rumahnya Ananda ini yang jarang sekali mau mengikuti pelajaran di kelas. Jadi terkadang saat pelajaran di kelas itu dia hanya duduk, kemudian tidak mau. Nah, ini kami melakukan pendekatan dengan orang tuanya, bagaimana kesehariannya di rumah, kemudian bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan motivasinya untuk mau belajar. Dan alhamdulillah ini sudah 3 minggu yang lalu, akhir bulan Oktober kalau tidak salah, dan ini lumayan alhamdulillah anaknya sudah mau
menulisnya lumayan, jadi atas kesadaran ibu wali kelas 1 ini juga ya, jadi sudah mau mengikuti pelajaran, kalau senam juga masih mengikuti senam, jadi bertahap. Untuk upacara juga sudah mau mengikuti, awalnya sama sekali tidak mau mengikuti upacara dan mengikuti senam. Jadi saat ada teman-temannya upacara dan senam, anak ini masih di dalam kelas di kelasnya sendiri. Jadi ini sudah 2 minggu ini ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu, itu sedikit sharing saya tentang disiplin positif. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk melaksanakan disiplin positif, budaya positif, sehingga budaya-budaya positif itu bisa diterapkan di dalam kelas maupun di sekolah masing-masing. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya hentikan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya hentikan berbagi dulu. Oke. Oke, alhamdulillah. Foto dulu ya Bapak Ibu ya. Kameranya sudah di-on kan? Halo Bu Vivi, ya Allah gendong siapa itu? Oke, terima kasih. Oke Bapak Ibu, saya rasa saya cukupkan untuk sharing saya tentang budaya positif ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Tidak ada Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Oh iya Bu Zeta, silakan Bu Zeta. Terima kasih Bu Anita, semoga ini sangat menginspirasi, nanti diterapkan di sekolah masing-masing. Gitu. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama Bu Zeta. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan untuk saya untuk sharing pada siang hari ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu semua dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Saya akhiri Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan saya dalam tutur kata saya, dan juga tadi mohon maaf ada trouble sedikit di Zoom karena sudah terlalu nyaman di Meet ya, malah lupa Zoom-nya ternyata belum di-upload juga. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anita.